Kisah dari seorang sahabat yang sangat merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merindukannya dan dia pun merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah kerinduan seorang Bilal bin Rabah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat membuat Bilal bin Rabah tak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal bin Rabah pun meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan, kata Bilal. Lalu Abu Bakar pun bertanya kepada Bilal, tidak bisa wahai Bilal, aku tidak mungkin menurunkan seseorang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal berucap lagi, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan wahai Abu Bakar. Abu Bakar berkata, apa alasanmu wahai Bilal? Maka Bilal pun melemparkan pandangannya ke arah menara dan ke arah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat ke arah menara lagi, dan Bilal berkata pada Abu Bakar, setiap hari ketika masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah dan aku katakan Rasul waktu sholat. Atau Rasul yang gantian datang ke rumahku dan Rasul mengatakan Bilal waktu sholat. Dan kami pun bersama-sama untuk menuju ke masjid dan aku naik ke menara. Dan sebelum aku mengumandangkan azan, aku menatap dulu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku melakukan itu sehari 5 kali wahai Khalifah. Dan itu berulang-ulang setiap hari. Dan kini sudah tidak ada lagi Rasulullah. Bagaimana mungkin aku sanggup untuk mengumandangkan azan tanpa ada Rasulullah di sisiku wahai Khalifah? Kata Bilal bin Rabah sudah tidak mampu lagi membendung air matanya. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mulai meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Maka Bilal bin Rabah pun akhirnya pergi ke Syam karena tak sanggup lagi untuk berada di Madinah. Berbulan-bulan lamanya Bilal bin Rabah berada di Syam dan pada suatu malam Bilal bin Rabah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berucap pada Bilal, Bilal, alangkah keringnya hatimu wahai Bilal. Alangkah gersangnya hatimu wahai Bilal. Sudah lama kau tidak mengunjungiku. Sudah lama kau tidak berjumpa denganku. Tidakkah ada rasa rindu di hatimu terhadapku wahai Bilal? Begitu kata Rasulullah. Dan Bilal pun terbangun dari tidurnya dan berderailah air matanya. Kemudian ia menangis dengan sangat keras. Dan seluruh saudara-saudara Bilal berkata pada Bilal, ada apa wahai Bilal? Kenapa engkau ini wahai Bilal? Dan Bilal mengatakan, wahai saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah katakan betapa gersangnya hatiku, betapa matinya hatiku ini karena aku tidak pernah lagi mengunjungi Rasulullah. Aku takut sekali wahai saudara-saudaraku kalau Rasulullah meninggalkanku, kata Bilal. Maka saudara-saudara ini pun berkata pada Bilal, sudah saatnya engkau ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bilal bin Rabah pun mengambil untanya dan memacu untanya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Dan sepanjang perjalanan ia menembus siang dan malam, ia menembus panas dan dingin, dan tak terasa derayan air matanya terus mengucur. Ia merasa begitu rindu dengan Rasulullah SAW. Dan ketika Bilal sudah sampai mendekati Madinah, ia melihat bukit-bukit Madinah dan semakin berteteslah air matanya. Dan ketika memasuki pintu gerbang Madinah, maka Bilal bin Rabah pun melihat di setiap sudut kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana. Di setiap bangunan-bangunan kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana. Ada kenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap tempat yang berada di kota Madinah. Maka Bilal pun semakin kencang dalam menangisnya, tak bisa lagi dibendung air matanya. Dan ketika ia sampai ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bersimpuh dan dengan suara parau dan lirih ia pun mengatakan, Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Assalamu alaika ya Nabi Allah, kata Bilal. Bilal tak sanggup membendung air matanya. Ia merasa begitu rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada seseorang yang menepuk pundak Bilal dan mengatakan, Bilal, kau sudah kembali lagi ke sini wahai Bilal. Dan Bilal pun menoleh. Dialah Abu Bakar. Dan Bilal pun memeluk Abu Bakar dengan sangat kencang. Di sisi Abu Bakar ada Umar dan Bilal pun menangis. Bilal mengatakan, Abu Bakar, aku takut sekali Abu Bakar. Rasulullah mendatangiku di mimpiku Abu Bakar. Rasulullah mengatakan hatiku gersang, hatiku kering, hatiku telah mati karena aku tidak mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku takut Rasul meninggalkanku wahai Abu Bakar, kata Bilal sambil terus menangis. Maka Bilal pun pada akhirnya menyeka air matanya dan Abu Bakar mencoba untuk menenangkannya. Abu Bakar mengatakan, Bilal,
Air mata yang turun karena rindu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah, dan kau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali lagi Bilal memeluk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Betapa aku rindu pada Rasulullah, wahai Abu Bakar, kata Bilal. Maka Abu Bakar pun mengatakan, Bilal, kumandangkanlah azan lagi, azanlah wahai Bilal. Tidak, aku tidak akan pernah sanggup untuk melakukan itu. Maka ada anak kecil 2 orang datang menghampiri Bilal. Ia adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan memeluk Bilal dengan mengatakan, wahai kakek Bilal, kami cucu-cucu Rasulullah. Kumandangkan adzan lagi wahai kakek Bilal. Betapa kami rindu mendengar suaramu wahai kakek Bilal. Dan Bilal pun menatap wajah Hasan yang mirip dengan Rasulullah, menatap kakinya Husain yang sangat mirip dengan Rasulullah. Dan Bilal pun memeluk keduanya, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya Bilal mengatakan, baik, aku akan coba untuk mengumandangkan adzan, kata Bilal. Dan waktu subuh pun tiba. Seluruh orang sudah berkumpul di dalam masjid untuk bersama-sama melakukan salat berjamaah dan mendengarkan adzan dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka laki-laki hitam ini pun mulai memecah barisan, dan orang-orang mulai melihat Bilal dan mulailah menangis, mulailah menetes air mata mereka, karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal mulai berjalan dan air matanya mulai menetes, dan kemudian ia naik ke atas menara. Ia mencoba untuk melemparkan pandangan ke bawah, karena biasanya sebelum mengumandangkan adzan ada Rasulullah di sana, ada wajah Rasulullah di sana. Tapi ketika itu Bilal kemudian mulai memandangkan adzan dan bahunya mulai bergoncang. Ia tidak kuat sebenarnya, dan dia pun mulai mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan suara yang gemetar. Dan apa yang terjadi? Seluruh orang yang berada di masjid pun bergemuruh tangisan mereka. Mereka merasa rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara Bilal mengingatkan mereka pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bilal pun kembali melanjutkan adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seluruh ibu-ibu yang berada di kota Madinah berbondong-bondong datang ke masjid. Mereka mengatakan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah datang kembali? Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Suara Bilal adzan mengingatkan mereka pada Rasulullah. Dan orang-orang mengatakan, tidak, Rasulullah tidak hidup lagi, Rasulullah tidak bangkit lagi, Rasulullah sudah wafat. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan orang-orang pun yang berada di dalam masjid kembali menangis, dan Bilal kembali melanjutkan adzannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Dan Bilal pun jatuh pingsan. Bilal pun jatuh pingsan. Bilal tidak kuat untuk mengucapkan nama Muhammad. Bilal tidak sanggup untuk mengucapkan nama Muhammad. Dan ketika Bilal tersadar dari pingsannya, Bilal mengatakan, lanjutkan adzan, aku tidak mampu. Lanjutkan adzan, aku tidak tahan, aku tidak bisa, kata Bilal. Kisah kerinduan Bilal ini mendatangkan pembelajaran yang luar biasa untuk kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan pada seluruh sahabat-sahabatnya, aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, kamilah saudara-saudaramu. Maksudmu apa wahai Rasul? Kalian sahabatku, tapi aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa itu? Mereka yang tidak pernah melihat wajahku, mereka yang tidak pernah melihat diriku, tapi mereka beriman, mereka patuh, mereka mengikuti semua perbuatan dan perkataanku. Dan aku rindu untuk bertemu dengannya. Siapa itu? Kitalah yang ditunggu oleh Rasulullah SAW di telaganya Rasul. Ketika Rasul sangat mencintai dan merindukan kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan lisan ini? Senantiasakah bersalawat? Bagaimana dengan perkataan dan perbuatan ini? Apakah mengikuti Rasulullah SAW? Wahai Rasul, saksikan kami ini adalah hamba-hamba Allah, umatmu yang merindukan perjumpaan denganmu di telagamu, wahai Rasul. Tunggulah kami, wahai Rasul. Inilah kisah rindu kami padamu, wahai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadikan pembelajaran, insya Allah.